Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Putri Noviana dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2021. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah Sosiolinguistik dengan materi variasi dan jenis bahasa. Variasi atau ragam bahasa merupakan bahasan pokok dalam studi sosiolinguistik, sehingga Krida Kalaksana 1974 mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang berusaha menjelaskan ciri-ciri variasi bahasa dan menetapkan kolerasi ciri-ciri variasi bahasa tersebut dengan ciri-ciri sosial kemasyarakatan. Kemudian, dengan mengutip pendapat Fisman 1971 halaman 4, Krida Laksana mengatakan bahwa sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari ciri dan fungsi sebagai variasi bahasa, serta hubungan di antara bahasa dengan ciri dan fungsi itu dalam suatu masyarakat bahasa. Variasi bahasa terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, variasi dari segi penutur. Variasi bahasa dilihat berdasarkan penuturnya, dibagi menjadi dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu ada idiolek, yakni variasi bahasa yang bersifat perorangan. Menurut konsep idiolek, setiap orang mempunyai variasi bahasanya atau idioleknya masing-masing. Mengenali idiolek seseorang dari bicaranya memang lebih mudah daripada melalui karya tulisnya. Namun, kalau kita sering membaca karya Hamka atau Ali Shahbana, maka pada suatu waktu kelak bila kita menemui selembar karya mereka, meskipun tidak dicantumkan nama mereka, kita dapat mengenali lembaran itu karya siapa. Kalau setiap orang memiliki idioleknya masing-masing, maka apakah berarti idiolek itu menjadi banyak? Ya, memang demikian. Bila ada 1.000 orang penutur, misalnya, maka akan ada 1.000 dialek dengan cirinya masing-masing dengan meskipun sangat kecil atau sangat sedikit cirinya, tetapi tetap masih menunjukkan idioleknya. 2 orang kembar pun warna suaranya yang menandai idioleknya masih dapat dibedakan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada dialek, yakni variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berbeda pada suatu tempat, wilayah atau area tertentu. Karena dialek ini berdasarkan pada wilayah atau area tempat tinggal penutur, maka dialek ini lazim disebut dialek area, dialek regional, dan dialek geografi. Berikut contohnya. Namina abdi teh Nia. Oh iya, nama saya Matthew. Namaku Jocelyn. Siapa yang namanya? Saya Matthew. Oh, Salam Jocelyn. kenal. Salam kenal. Di mana tuh? Sorry. Dari mana tuh? Oh, kebetulan saya dari Palembang. Palembang. Kak dari mana? Bekasi. Oh, Bekasi. Aing teh Jawa Barat pisan. Kalau kamu dari mana? Aku dari Bangka. Bangka, Belitung. Oh, samping Palembang tuh aja ya. Oh iya. Baik. Yang ketiga yaitu ada kronolog atau dialek temporal, yakni variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Contohnya variasi bahasa pada masa tahun ke-30-an, tahun ke-50-an, dan variasi bahasa yang digunakan pada masa kini. Variasi bahasa pada ketiga zaman tersebut pasti berbeda, baik dari segi lafal, ejaan, morfologi, maupun sintaksis. Yang keempat, ada sosiolek atau dialek sosial, yakni variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Dalam sosiolinguistik, biasanya variasi inilah yang paling banyak dibicarakan dan paling banyak menyita waktu untuk membicarakannya, karena variasi ini menyangkut semua masalah pribadi para penuturnya, seperti usia, pendidikan, seks, tingkat kebangsawanan, keadaan sosial ekonomi, dan sebagainya. Mbak, mau nanya dong. Iya, ada yang bisa saya bantu? Kalau mau daftar kuliah di mana? Oh ya, jadi nanti kakaknya turun ke lantai 3, nanti ada
kantor Fakultas Ilmu Musik di sebelah kanan. Ada lagi yang bisa saya bantu? Oh iya, toilet di mana? Oh ya, nanti kakaknya belok kiri, lurus saja, nanti di kanan ada toilet. Iya. Yaudah, makasih ya. Sama-sama. Kedua adalah variasi dari segi penutur, variasi bahasa yang berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya, atau fungsinya disebut fungsiolek. Nah, Baban 1984. Dalam ragam atau register, variasi ini biasanya dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya atau tingkat keformalan, dan sarana penggunaan. Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini adalah penyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Misalnya, bidang sastra jurnalistik, militer, pertanian, pelayaran, perekonomian, perdagangan, pendidikan, dan kegiatan keilmuan. Variasi bahasa berdasarkan bidang kegiatan ini paling tampak cirinya adalah dalam bidang kosakata, namun tampak pula dalam bidang morfologi dan sintaksis. Yang ketiga, ada variasi dari segi keformalan. Berdasarkan tingkat keformalannya, Martin Jazz 1967 dalam bukunya The Five Clock membagi variasi dalam 5 macam gaya, yaitu yang pertama yaitu ragam beku, frozen. Ragam beku adalah variasi bahasa yang paling formal yang digunakan dalam situasi-situasi khidmat dan upacara-upacara resmi. Misalnya dalam upacara kenegaraan, khotbah di masjid, tata cara pengambilan sumpah, kitab undang-undang, seperti Undang-Undang Dasar, akte notaris, dan surat-surat keputusan seperti naskah-naskah perjanjian, jual beli, sewa menyewa, atau contoh pembacaan undang-undang. 2. Ada ragam resmi atau formal. Ragam resmi adalah variasi bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, surat menyurat dinas, ceramah agama, buku-buku pelajaran, dan sebagainya. Pola dan kaidah ragam resmi sudah ditetapkan secara mantap sebagai satu standar. Yang ketiga ada ragam usaha atau konsultatif. Ragam usaha adalah variasi bahasa yang lazim digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah dan rapat-rapat atau pembicaraan yang berorientasi kepada hasil atau produksi. Wujud ragam usaha ini berada di antara formal dan ragam informal atau ragam santai. Yang keempat ada ragam santai atau kasual. Ragam santai adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman karib pada waktu istirahat, olahraga, rekreasi, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu ada ragam akrab atau intim. Ragam akrab adalah variasi bahasa yang biasa digunakan oleh para penutur yang berhubungan sudah akrab, seperti antara anggota keluarga atau antar teman yang sudah karib, ditandai dengan bahasa yang tidak lengkap, pendek-pendek, dan dengan artikulasi yang seringkali tidak jelas. Yang keempat, ada variasi dari segi sarana. Variasi bahasa dapat pula dilihat dari segi sarana atau jalur yang digunakan. Dalam hal ini dapat disebut adanya ragam lisan, ragam tulisan, atau juga ragam dalam berbahasa dengan menggunakan sarana atau alat tertentu, yakni misalnya dalam bertelepon atau bertelegraf. Adanya ragam bahasa lisan dan bahasa tulis didasarkan pada kenyataan bahwa bahasa dalam lisan dan bahasa tulis memiliki wujud struktur yang tidak sama. Adanya ketidaksamaan wujud struktur ini adalah karena dalam berbahasa lisan atau dalam menyampaikan informasi secara lisan, kita dapat dibantu oleh unsur-unsur non-segmental atau unsur non-linguistik yang berupa nada suara, gerak-gerik tangan, gilingan kepala, dan sejumlah gejala-gejala fisik lainnya. Sedangkan dalam bentuk bahasa tulis tidak ada hal-hal tersebut.
Pembahasan selanjutnya adalah jenis bahasa. Jenis bahasa sebenarnya tidak jauh berbeda dari variasi bahasa. Pada pembahasan jenis bahasa, tidak hanya berurusan dengan suatu bahasa serta variasinya, juga berurusan dengan sejumlah bahasa, baik yang dimiliki repertoire suatu masyarakat tutur maupun yang dimiliki dan digunakan oleh sejumlah masyarakat tutur. Penjenisan bahasa secara sosiolinguistik berkenaan dengan faktor-faktor eksternal bahasa atau bahasa-bahasa itu, yakni yang pertama ada jenis bahasa berdasarkan sosiologis. Penjenisan bahasa berdasarkan faktor sosiologis artinya penjenisan itu tidak terbatas pada struktur internal bahasa, tapi juga berdasarkan faktor sejarahnya, berkaitan dengan sistem linguistik lain dan pewaris dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Swartwout dalam Fishman 1968 menggunakan 4 dasar untuk menjeniskan bahasa-bahasa secara sosiologis, yakni yang pertama ada standarisasi. Standar atau pembekuan adalah adanya kodifikasi dan penerimaan terhadap sebuah bahasa oleh masyarakat pemakai bahasa itu akan seperangkat kaidah atau norma yang menentukan pemakaian bahasa yang benar. Jadi, standarisasi ini mempersoalan apakah sebuah bahasa memiliki kaidah atau norma-norma yang sudah dikodifikasikan atau tidak yang diterima oleh masyarakat tutur dan merupakan dasar dalam pengajaran bahasa, baik sebagai bahasa pertama maupun bahasa kedua. Yang kedua ada otonomi. Dasar kedua dalam penjenisan sosiologis ini ada otonomi atau keotonomian. Sebuah sistem linguistik disebut mempunyai keotonomian kalau sistem linguistik itu memiliki kemandirian sistem yang tidak berkaitan dengan bahasa lain. Fishman 1968 halaman 553. Jadi, kalau ada 2 sistem linguistik atau lebih tidak mempunyai hubungan kesejarahan, maka berarti keduanya memiliki keotonomian masing-masing. Yang ketiga adalah historis. Dasar ketiga dalam penyelesaian sosiologi bahasa adalah faktor historitas atau kesejarahan. Sebuah sistem linguistik dianggap mempunyai historitas kalau diketahui atau dipercaya sebagai hasil perkembangan yang normal pada masa yang lalu. Fishman 1968 halaman 535. Faktor kesejarahan ini berkaitan dengan tradisi dari etnik tertentu. Dasar keempat dalam penjenisan bahasa secara sosiologis adalah faktor fasilitas atau pemakaian. Menurut Fishman 1968 halaman 536, yang dimaksud dengan fasilitas adalah pemakaian sistem linguistik oleh satu masyarakat penutur asli yang tidak terisolasi. Yang kedua ada jenis bahasa berdasarkan sikap politik. Berdasarkan sikap politik atau sosial politik, kita dapat membedakan adanya bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa negara, dan bahasa persatuan. Pembedaan ini dikatakan berdasarkan sikap politik karena sangat erat kaitannya dengan kepentingan kebangsaan. Ada kemungkinan keempat jenis bahasa yang disebutkan itu mengacu pada satu sistem linguistik yang sama, dan ada kemungkinan pula pada sistem linguistik yang berbeda. Di Indonesia, keempat jenis bahasa itu mengacu pada satu sistem linguistik yang sama, sedangkan di Filipina, di India, dan di Singapura tidak. Berdasarkan sikap politik atau sosial politik, kita dapat membedakan adanya beberapa macam bahasa, yakni Yang pertama adalah bahasa nasional atau bahasa kebangsaan. Adalah kalau sistem linguistik itu diangkat oleh suatu bangsa sebagai salah satu identitas kenasionalan bangsa itu. Kedua, ada bahasa negara. Bahasa negara adalah sebuah sistem linguistik yang secara resmi dalam Undang-Undang Dasar sebuah negara ditetapkan sebagai alat komunikasi resmi kenegaraan. Artinya, segala urusan kenegaraan, administrasi kenegaraan, dan kegiatan-kegiatan kenegaraan dijalankan dengan menggunakan bahasa itu. Yang ketiga adalah bahasa resmi, yaitu suatu sistem linguistik yang ditetapkan untuk digunakan dalam satu pertemuan seperti seminar, konferensi, rapat, dan sebagainya. Yang keempat adalah bahasa persatuan. Pengangkatan satu sistem linguistik sebagai bahasa persatuan adalah dilakukan oleh suatu bangsa dalam kerangka perjuangan, di mana bangsa yang berjuang itu merupakan masyarakat multilingual.
Kebutuhan akan sebuah bahasa persatuan adalah untuk mengikat dan mempererat rasa persatuan sebagai satu kesatuan bangsa. Yang ketiga, jenis bahasa berdasarkan tahap pemerolehan. Berdasarkan tahap pemerolehannya, dapat dibedakan adanya bahasa ibu, bahasa pertama dan bahasa kedua, ketiga, dan seterusnya, dan bahasa asing. Berdasarkan tahap pemerolehannya, dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu Yang pertama ada bahasa ibu. Bahasa ibu lazim juga disebut dengan bahasa pertama, disingkat B1, karena bahasa itulah yang pertama-tama dipelajarinya. Kalau si anak mempelajari bahasa lain yang bukan bahasa ibunya, maka bahasa lain yang dipelajarinya disebut bahasa kedua, disingkat B2. Yang kedua adalah bahasa asing. Yang disebut bahasa asing akan selalu merupakan bahasa kedua bagi seorang anak. Di samping itu, penamaan bahasa asing ini juga bersifat politis, yaitu bahasa yang digunakan oleh bangsa lain, sebuah bangsa asing. Bahasa yang bukan milik satu bangsa dapat menjadi bahasa kedua. yang keempat ada lingua franca. Yang dimaksud dengan lingua franca adalah sebuah sistem linguistik yang digunakan sebagai alat komunikasi sementara oleh para partisipan yang mempunyai bahasa ibu yang berbeda. Dulu bahasa Latin di Eropa adalah sebuah lingua franca bagi bangsa-bangsa Eropa. Bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca bagi suku-suku bangsa yang ada di wilayah Nusantara. Secara sendiri-sendiri, baik bangsa-bangsa di Eropa maupun suku-suku bangsa di Indonesia itu mempunyai bahasa vernekular yang berbeda. Lalu, untuk komunikasi antar bangsa atau antar suku bangsa diperlukan adanya sebuah bahasa yang menjadi lingua franca.